ya ini sudah hari Selasa memang gitu. Sudah lambat lah kalau kita mau melihat jejak-jejak di lokasi tawuran karena pasti juga sudah terurai gitu. Tapi ya bagi saya pihak kepolisian harus sangat hati-hati karena ada banyak orang yang lewat di lokasi tersebut. Selamat malam semuanya. Penembakan oleh oknum kepolisian kepada siswa SMKN 4 Semarang atas nama Gamma Rizkinata Oktavandi sebaiknya ini harus langsung dibuka sejelas-jelasnya. Ini tidak ada waktu lagi. Hari ini pihak kepolisian harus clear menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang menyebutkan saat itu ada kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, saat muncul anggota kepolisian kemudian dilakukan upaya untuk melerai katanya, namun ternyata anggota polisi informasinya diserang sehingga dilakukan tindakan tegas sampai kemudian terjadi penembakan. Kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini semakin banyak dibantah dan tidak dipercaya oleh pihak masyarakat karena ya sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan karakter korban yang dinilai sebagai anak yang baik oleh pihak sekolah. Karena pihak sekolah juga meragukan kronologi yang disampaikan seperti ini. Dan saya curiga gitu ya. Saya mencurigai bahwa ini benar-benar ada masalah ketika saya membaca banyak sekali media, puluhan berita di media-media mainstream hari ini nampak sekali ada pengerahan buzzer. Seperti ada akun-akun yang sengaja memberikan dukungan kepada pihak kepolisian dengan komentar-komentar mendukung penembakan. Jadi ini semakin mencurigakan gitu ya. Karena komentar-komentar orang-orang dengan akun-akun palsu ini nampak sekali mendukung penembakan dan itu dianggap benar. Karena tawuran ini sudah meresahkan, ya sudah tembak saja dan sebagainya. Itu bukan komentar orang-orang yang yang bisa berpikir dengan jernih gitu. Karena bagaimanapun, kalaupun misalkan ini adalah kasus tawuran, tapi kan apa iya kemudian solusi satu-satunya adalah melakukan penembakan. Dengan banyaknya komentar-komentar yang sangat beragam di berbagai kolom komentar media mainstream hari ini, saya mencurigai bahwa ada pengerahan atau operasi untuk mengarahkan buzzer untuk membenarkan tindakan penembakan ini. Sehingga ini perlu dilakukan investigasi lebih lanjut gitu ya, karena sangat tidak masuk akal sekali ketika beberapa kronologi muncul di media dengan berbeda versi, terus kemudian ada orang yang tiba-tiba mendukung penembakan yang seperti ini. Investigasi masih terus dilakukan gitu ya. Memang harus segera diselesaikan dan ini menyangkut soal marwah kepolisian. Ini adalah satu pertaruhan nama baik anggota kepolisian. Apakah mereka akan mempertahankan kronologi yang sudah terlanjur mereka sampaikan kemarin atau merevisinya seperti yang terjadi kepada kasus Ferdy Sambo. Karena dengan tekanan masyarakat, dengan komentar orang-orang yang tidak percaya dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, ini seharusnya menjadi satu perhatian. Jangan sampai kemudian Polri yang berjumlah banyak sekali anggota itu kemudian seluruhnya menjadi tidak dipercaya. Karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat luas, maka yang terbaik adalah menjelaskan sebenar-benarnya, sedetail-detailnya, sejujur-jujurnya agar kemudian masyarakat kita masih bisa percaya kepada pihak kepolisian. Karena kalau ini dipertahankan sementara masyarakat tidak percaya dengan kronologinya, apalagi muncul banyak sekali kejanggalan, maka itu yang dipertaruhkan adalah institusi Polri itu sendiri. Apalagi hari ini saya membaca satu berita yang ini sudah ada beritanya di media bahwa ada satpam yang membantah terjadi tawuran di lokasi tempat TKP. Satpam itu bilang bahwa teman saya yang jaga malam memastikan tidak ada tawuran. Kalaupun ada tawuran, kami pasti tahu dan membuat laporan ke atasan. Itu adalah SOP yang biasa dilakukan oleh pihak satpam. Nah, sekarang ini menjadi pertanyaan, mana yang benar? Klarifikasi atau pernyataan dari pihak satpam atau kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian?
terkait penembakan terhadap Gama ini. Apakah benar ada tawuran atau ada insiden lain atau ada peristiwa lain yang sampai sekarang itu ditutup-tutupi atau belum dijelaskan oleh pihak kepolisian. Ini harus dijelaskan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan terbuka sajalah gitu ya. Karena masyarakat kita yang percaya kepada Polri masih banyak gitu ya. Ada yang nggak percaya, iya gitu ya, tapi masih banyak yang percaya. Tapi kalau pihak kepolisian mau menutupi ini semua, ya maka jangan salahkan orang-orang kalau kemudian jadi tidak percaya sama sekali. Dan itu merugikan bangsa atau negara ini. Karena jangan sampai cerita kasus Ferdy Sambo itu terulang lagi. Di mana kronologi pertama berbeda dengan kronologi di selanjutnya atau pihak kedua. Dan setelah saya cek dari berita-berita soal pernyataan Satpam ini, semoga berita ini tidak di-take down oleh pihak media yang memberitakan, karena pihak Satpam yang dimintai keterangan itu tidak menyebutkan namanya gitu ya. Dia mungkin juga khawatir menjadi target, dia tidak mau namanya disebutkan. Tapi setelah saya cek, ini Satpam, kemungkinan Satpam yang memberikan pernyataan ini adalah Satpam di Paramount, perumahan Paramount, karena ada yang menyebutkan kronologi terjadi di sekitar perumahan Paramount. Dan kalau saya cek di Google, perumahan Paramount di Semarang ini adalah satu perumahan yang bisa dibilang kelompok menengah ke atas. Dia bukan perumahan yang menengah bawah, dan itu juga menjadi satu pertaruhan bagi pihak perumahan atau direktur perumahan di lokasi Paramount ini. Karena kalau sampai kemudian benar-benar terjadi penembakan di situ, ada aksi tawuran dan kemudian polisi sampai melakukan tembakan, ini jelas pihak perumahan Paramount akan dirugikan. Karena kalau saya cek dari berita-berita atau halaman resmi Paramount, perumahan Paramount ini, itu harga rumah di sana di atas 1 miliar. Artinya bukan rumah yang murah gitu ya. Itu hampir 2M harga-harga rumah di sana, sehingga ini adalah kelompok menengah ke atas yang sangat-sangat perlu diberikan satu keyakinan bahwa tempat tinggal mereka adalah tempat tinggal yang nyaman, yang baik, yang aman. Karena kalau mereka ini para orang-orang yang tinggal di perumahan Paramount kemudian tahu di situ ada tawuran sampai kemudian terjadi penembakan, itu kan secara otomatis mereka menyimpulkan bahwa tawurannya ini sudah tidak bisa dihentikan, sudah tidak bisa dilerai baik-baik, dan kemungkinan ada penggunaan senjata tajam yang sangat-sangat membahayakan kalau sampai terjadi penembakan. Nah, kalau ini benar-benar terjadi di sana, maka harga rumah di Paramount ini mungkin mereka akan terganggu. Jadinya klarifikasi kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini benar-benar harus disampaikan secara detail. Apakah benar terjadi peristiwa tawuran di lokasi tersebut? Karena orang yang tinggal di perumahan Paramount, saya nggak tahu berapa, tapi kayaknya ini perumahan yang cukup besar kalau melihat dari gambar-gambarnya gitu ya. Ini pasti banyak orang tinggal di situ. Dan saksi mata atau orang yang pulang malam itu atau orang yang lewat malam itu di lokasi atau TKP yang diklaim sebagai tempat terjadinya tawuran, itu kan pasti ada banyak. Ada banyak orang yang lewat di sana. Jadi kalau misalkan itu ada aksi tawuran, saksinya pasti banyak. Pasti banyak orang menyaksikan, pasti banyak orang yang tahu. Dan selain itu, ketika terjadi tawuran yang kemudian harus dilepaskan tembakan, itu kan artinya tawurannya itu sudah sangat-sangat membahayakan, menggunakan senjata tajam, bukan sebatas tawuran fisik yang tanpa senjata. Nah, kalau pakai senjata, itu artinya kan pasti ada bekas-bekasnya lah. Pasti ada jejak-jejaknya di lokasi tersebut. Ya, tapi sampai sekarang ini memang belum bisa dipastikan dan nggak ada fotonya juga sampai sekarang gitu ya. Karena ya ini sudah hari Selasa memang gitu. Sudah lambat lah kalau kita mau melihat jejak-jejak di lokasi tawuran, karena pasti juga sudah terurai gitu. Tapi ya bagi saya pihak kepolisian harus sangat hati-hati karena ada banyak orang yang lewat di lokasi tersebut. Dan kalau mereka mengklaim, pihak kepolisian mengklaim terjadi tawuran, maka pasti ada banyak sekali saksi yang menyaksikan tawuran di sana. Tapi ini nggak ada gitu ya, nampaknya nggak ada saksi yang kemudian bisa membenarkan ada aksi tawuran. Dan ya
nampaknya ini perlu ditelusuri lebih lanjut apakah ini benar-benar ada tawuran di sana atau ada insiden lain. Tapi sebelum ini lebih jauh, supaya ini tidak berlarut-larut, supaya tidak mengganggu pihak kepolisian dalam waktu yang lama, seharusnya memang klarifikasi atau kronologi lengkap itu harus segera dirilis resmi. Siapa yang melakukan penembakan atas insiden ini, karena alasan apa yang kemudian membuat pihak kepolisian melakukan penembakan, itu harus sangat jelas. Dan pihak Satpam yang memberikan pernyataan hari ini, saya ucapkan terima kasih, karena ya pernyataan ini menjadi satu pernyataan yang sangat berarti meskipun namanya tidak muncul atau disembunyikan. Semoga tidak di take down atau tidak mendapatkan intimidasi untuk memberikan pernyataan yang berbeda dari hari ini. Karena percayalah, banyak orang sedang memperhatikan dan banyak orang nampaknya pro terhadap siswa SMKN yang menjadi korban penembakan. Sehingga kebenaran harus diungkapkan, dan kalian yang hari ini menyampaikan kebenaran, termasuk Satpam yang memberikan bantahan bahwa terjadi tawuran, ya semoga kuat mental gitu ya, baik mental dan pikiran, karena dalam beberapa hari ke depan ini mungkin akan ada intimidasi dan sebagainya. Dan sekali lagi kepada guru yang membantah soal atau meragukan kronologi terkait peristiwa tawuran, juga semoga diberikan kesehatan, kekuatan mental dan pikiran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.